Shalom, mari kita kembali mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kita merenungkan firman Tuhan yang menjadi bekal untuk kehidupan kita sepanjang hari ini dan masa depan kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mari kita buka Lukas 11 ayat 37 sampai 39. Lukas 11 ayat 37 sampai 39 saya akan bacakan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dan dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan." Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, kali ini saya beri judul pemberitaan firman Tuhan, yakni cuci tangan. Ya, cuci tangan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, hal yang sering kita lakukan sehari-hari dalam akhir-akhir ini, hari-hari ini Bapak Ibu, adalah mencuci tangan. Sebelum masuk ke dalam rumah kita cuci tangan kita, lalu kemudian kemanapun kita pergi ke mall, pergi ke restoran, pergi ke warung dan lain sebagainya, mereka sudah menyediakan tempat cuci tangan untuk kita bisa cuci tangan dalam rangka kita menghindari virus corona. Jadi konon katanya dengan cuci tangan kita bisa terhindar dari virus corona tersebut. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, mencuci tangan dalam konteks pandemi corona ini, COVID-19 ini, Bapak Ibu, ini adalah konteks supaya menjaga kesehatan kita. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi pada zaman dahulu, tradisi Yahudi, adalah dalam rangka mencuci atau pembersihan jiwa, ya, melambangkan pembersihan jiwa kita dalam setiap pencemaran, ya, dari pencemaran duniawi ini, ya. Lalu ketika mereka masuk ke dalam rumah, terutama diundang untuk makan, Bapak Ibu, kita wajib untuk mencuci tangan terlebih dahulu, ya. Tetapi ketika orang Farisi melihat Tuhan Yesus tidak melakukan hal tersebut, ketika Tuhan Yesus diundang untuk makan, Bapak Ibu, lalu orang Farisi ini mengecam, ya, apa yang menjadi tindakan Tuhan Yesus ini. Nah, Bapak Ibu, cuci tangan dalam konteks ini bukan hanya sekedar untuk kesehatan, sekali lagi untuk melambangkan kebersihan atau membersihkan kita dari pencemaran duniawi. Nah, Bapak Ibu, maka oleh karena itu Tuhan Yesus kemudian tahu apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka tuduhkan, Bapak Ibu. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh dengan rampasan dan kejahatan." Ya, a priori dari orang Farisi tersebut, tuduhan daripada orang-orang Farisi tersebut langsung dijawab tepat pada tujuannya. Kamu hanya memikirkan bagian luar, tetapi bagian dalam hidupmu kamu tidak pikirkan. Ya, Bapak Ibu, inilah yang sering terjadi dalam kehidupan kita, kemunafikan. Ya, sekalipun kita sudah datang ke gereja, sekalipun kita sudah menjadi orang percaya, kita selalu seperti orang Farisi, a priori terhadap orang. Ya, bahkan a priori itu atau prasangka buruk itu kemudian kita standarkan di dalam kehidupan kita dan menjadi standar buat penampilan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang terjadi, kita pun ikut dalam kemunafikan tersebut. Penampilan luar kita perhatikan, tetapi kita lupa untuk atau lalai untuk memperhatikan kehidupan rohani kita. Ya, banyak hal ini dilakukan bukan hanya jemaat, tetapi juga para pendeta, para gembala. Dia penampilan luarnya luar biasa,
dia seorang malaikat, perkataannya juga luar biasa. Dia memberikan motivasi kepada orang-orang banyak. Tetapi apa yang terjadi? Kehidupannya tidak berubah. Sama seperti dia belum lahir baru, belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ketika kita bangun, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, sekalipun kita berdoa, baca Alkitab, sering kita a priori berprasangka buruk, berpikiran negatif ketika kita melakukan apa saja. Ketika kita berhubungan dengan orang luar, kita berprasangka buruk a priori kepada mereka, ya. Lalu kemudian ketika kita berhubungan dengan sesama kita di rumah dan lain sebagainya, Bapak Ibu, kita pun juga sering a priori berpikiran negatif. Kenapa? Karena pikiran kita belum dirubah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi. Ketika kita berprasangka buruk, berpikiran negatif kepada orang lain ketika kita melakukan apa saja. Katakanlah ketika kita membaca medsos, kita pun juga kadang-kadang sering berprasangka buruk, negatif, ya. Sehingga sering kita baper ketika kita melihat atau membaca medsos tersebut. Nah, ini yang terjadi, Bapak Ibu. Kenapa? Sekali lagi karena kehidupan kita belum dipenuhi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini belum menjadi standar di dalam kehidupan kita. Makanya oleh karena itu Tuhan katakan Matius 22 ayat 37 sampai 39, hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan kasihilah sesamamu manusia. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasihi, sekalipun kita datang ke gereja, hanya penampilan fisik kita saja yang berubah, Bapak Ibu. Tetapi kita belum berubah total. Hati kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Maka oleh karena itu Tuhan katakan kepada bangsa Israel, dengar hai bangsa Israel, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan menjadi orang percaya, Tuhan akan mengubah kehidupan kita. Dia tinggal di dalam kehidupan kita. Dia memampukan kita untuk hidup kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Dan bahkan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Hal yang tidak mungkin dilakukan ketika Roh Tuhan tidak tinggal di dalam kehidupan kita. Tapi ketika Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita, Roh itu ialah yang menguasai kehidupan kita. Dan kita bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Dan mengasihi sesama kita. Penampilan kita di luar sama dengan penampilan kita, dengan sama dengan apa yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi penampilan kita ekuivalen, sama dengan yang menjadi kehidupan rohani kita. Inilah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya penampilan luar, tetapi juga kehidupan rohani kita berubah. Kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Itulah kehidupan orang-orang percaya. Setelah dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Tuhan tinggal di dalam kehidupan kita. Selamat mencuci tangan. Tuhan memberkati. Shalom.